Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Herjina. Saya akan menjelaskan tentang resiko operasional. Resiko operasional ini mencakup kerugian yang terjadi akibat kegagalan proses internal, manusia, sistem, atau peristiwa eksternal. Manajemen resiko operasional atau ORM bertujuan mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi dampak dari resiko ini. Resiko ini mempengaruhi kelangsungan bisnis, reputasi, dan juga keuntungan. Kemudian jenis-jenis dari resiko operasional. Yang pertama ada resiko proses. Resiko ini terjadi karena ketidakefisien dalam alur kerja, seperti kesalahan pemrosesan transaksi atau kegagalan pengendalian internal. Adapun solusinya yaitu dengan otomatisasi dengan AI dan dokumentasi proses. Yang kedua ada resiko manusia. Resiko ini terkait dengan karyawan, misalnya kesalahan entry data, kecelakaan, atau kecurangan. Solusinya yaitu dengan rekrutmen tenaga kerja terlatih, melakukan pelatihan, dan tempat kerja yang kondusif. Yang ketiga ada resiko sistem. Resiko ini biasanya disebabkan oleh bug, serangan cyber, atau kegagalan dalam IT. Solusinya dengan keamanan cyber yang kuat dan pemantauan IT. Yang keempat ada resiko keuangan. Resiko ini berkaitan dengan kerugian yang diakibatkan dari pengambilan keputusan finansial yang buruk, seperti arus kas yang tidak memadai. Kemudian yang kelima ada resiko strategis. Resiko ini muncul dari keputusan strategis seperti merger atau peluncuran produk baru. Kemudian yang keenam ada acara eksternal. Faktor di luar kendali seperti bencana alam, perubahan regulasi, ataupun pandemi. Nah, kemudian ada penilaian resiko operasional. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi resikonya. Jadi menganalisis proses dan aktivitas operasionalnya. Yang kedua menganalisis resiko. Jadi mengukur kemungkinan dan dampak dari resiko tersebut. Kemudian yang ketiga mengevaluasi resiko. Jadi mengutamakan resiko yang berdasarkan tingkat signifikansinya. Kemudian yang keempat, penanganan risiko yaitu strategi seperti penghindaran, pengurangan, transfer, atau penerimaan risiko. Dan yang kelima ada pemantauan berkelanjutan, yaitu melakukan audit reguler untuk menjaga efektivitas dari ORM ini. Kemudian bagaimana dari strategi mitigasi risiko? Yang pertama dengan penghindaran risiko, yaitu menghindari aktivitas yang berisiko tinggi. Yang kedua ada pengurangan risiko, meningkatkan kontrol internal. Yang ketiga ada transfer risiko, jadi menggunakan asuransi ataupun kontrak pihak ketiga. Dan yang keempat ada penerimaan risiko, yaitu menerima risiko yang dapat diterima dengan rencana pengelolaan. Kemudian ada perangkat lunak ORM. Perangkat lunak ini membantu mengidentifikasi, analisis, dan mitigasi risiko dalam satu platform. Adapun contoh dari perangkat lunak ORM ini yaitu di IBM OpenPay, yaitu yang memanfaatkan AI untuk manajemen risiko operasionalnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.